berburu dengan anjing. Maka kalau berburu dengan anjing, fakulu mimma amsakna, makan hasil buruan kalau dia tidak memakan. Nah, berarti memang asli itu dilatih betul hebat. Bismillahirrahmanirrahim, ujar kita, kejar. Nah, lepaskan 3 anjing, kejarnya lah hijau. Anjing yang waniya, jangan yang betul-betul wani. Kalau waniya itu bisa mundur, hijau itu kadang-kadang besar badannya. Nah, kalau anjing seseparuh jagau, bisa mundur dia. Apalagi ketemu babi hutan yang galaknya itu bisa mundur dia. Ini betul-betul anjing yang hebat, yang bisa berburu dilatih. Anjingnya agak besar sedikit supaya mentalnya kuat. Dapat dia kijak, ditangkapnya di bagian leher, hadangnya kita. Sampai di tempat kita dilihat sedikit pun tidak dimakan. Betul-betul nunggu di situ dia. Kalau kijangnya sudah mati, halal. Kalau kijangnya belum mati, sembelih. Itu boleh berburu dengan hewan. Tapi wadhkurusmallah wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Sebut nama Allah kalau berburu dengan hewan. Melepasnya itu wajib menyebut nama Allah. Kalau melepas lupa menyebut nama Allah, maka tidak halal. Beda dengan menyembelih. Kalau menyembelih itu hukumnya menyebut nama Allah sunnah, tidak wajib. Adalah tadi menyebut nama Allah bismillah lah tadi, ada bismillah deh, nah kada halal, tetap halal. Karena rukun-rukun penyembelihan itu tidak sampai kepada itu sunnah saja. Ada sunnah penyembelihan, ada rukun-rukun penyembelihan ada. Dan Islam itu datang dengan wajiban gampang antara Yahudi dan Nasara. Penyembelihan di dalam Islam itu tidak seketat Yahudi dan tidak selonggar Nasrani. Kalau Yahudi ketat dalam penyembelihan. Yahudi yang nyembelih tidak sah orang biasa, harus pemuka agama. Gurunya Yahudi, pendetanya. Kalau yang nyembelih orang biasa tidak sah, nah, maka yang berdiam di kandang ayam tukang sembelih itu guru-gurunya. Tidak bisa orang biasa. Kalau kita kan yang berdiam di kandang itu orang biasa. Tempah, boleh bertempah. Jangan terlampau mengentengkan. Orang Yahudi menyembelih tidak boleh 2 kali gosok, 2 kali tarik, sorong, tarik, tidak boleh. Pokoknya sekali sorong harus putus. Tajam, harus betul-betul tajam. Tepatnya Yahudi. Orangnya harus guru, ustaz lah bahasa kita, kiai lah. Goloknya, parangnya harus betul-betul tajam sehingga bisa sekali sayang. Kalau itu tidak cukup, sempat 2 kali sayang, maka jatuhnya bangkai. Kan berat. Nasrani beda lagi, terlampau longgar. Kadang-kadang orang Nasrani itu nyembelih babi, bukan disembelih, ditusuk cuman bagian sininya, tusuk sudah keluar darah, dibiarkan sampai mati. Yang penting darahnya keluar cepat mati. Lewat pernapasan, kadang pernapasan tidak ditusuk. Yang penting carinya bagian bisa ditusuk, darahnya keluar sudah. Kadang-kadang tidak bersih. Nah, ini Nasrani. Islam beda di tengah-tengah. Nah, tidak terlampau ketat, tidak terlampau longgar. Itulah Islam. Kalau di dalam Islam ada rukun-rukun penyembelihan namanya. Rukun-rukun penyembelihan itu 4 orangnya. Orang yang nyembelih,
hewan yang disembelih, alat penyembelih, gawian. Orangnya yang menyembelih, yang disembelih, alat penyembelih, gawiannya. Jadi diatur masing-masing. Lalu bagaimana di dalam Islam penyembelih itu bagaimana? Di dalam Islam yang menyembelih tidak mesti harus tuan guru dan yang menyembelih tidak mesti harus sekelas ustaz, tidak. Siapapun orang Islam, dia mengaku Islam, kemudian dia sekalipun dia seumpama anak kecil boleh menyembelih. Ini orang Islam, laki-laki, perempuan boleh menyembelih. Maka ada kawan punya ayam jago, bulik dari merantau, marah dengan bini. Kenapa? Sekalinya ayam jago kawan sebelih bini. Kenapa dia sebelih bini? Di rumah kan ada lauk ya. Daripada ayam jago peliharaan laki sembelih bini, bulik yang laki bertengkar dengan yang bini. Aduh, kata bini, beli sembelihnya ayamku. Salah situ, kenapa duit kada cukup? Kalau merantau itu ada duit cukup di rumah. Awas ya, kada kita kurang bini. Kira-kira ayam disembelih, maka ada 1-2 ayam sekandangan. Kalau sembelih ayam, siapa yang menyembelih? Bini. Sah. Tidak masalah. Yang penting orang Islam atau ahlul kitab boleh menyembelih. Perempuan, laki-laki. Ahlul kitab itu orang Yahudi atau Nasrani yang asli, bukan ciplakan. Intinya ciplakan yang mana ya? Ibaratnya itu bin-binnya itu sampai ke atas Nasrani sebenarnya, Yahudi seluruhnya. Bin orang tuanya Yahudi, bin lagi Yahudi lagi, Yahudi sampai Yahudi zaman Nabi Musa. Kalau ada silsilahnya, itu namanya ahlul kitab. Dia yang beli, kita makan boleh, perempuan boleh, atau dia binnya Nasrani sampai Nasrani zaman Nabi Isa. Dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad itu 570 tahun. Nenek yang keberapa? Pokoknya tidak ada katanya orang tua yang tidak Nasrani, namanya ahlul kitab. Tapi kalau yang di Indonesia ini bawaan Nasrani, siapa lagi? Karena di Indonesia ini agama Nasrani dibawa Belanda, dibawa Portugis, dia menjajah 350 tahun bawa pendeta. Kan begitu kisahnya. Jadi penduduk asal siapa? Sebagian itu, sebagian Buddha. Datanglah Nasrani, Belanda membawa pendeta, menjajah sekaligus berdakwah Nasrani. Akhirnya di Ambon banyak yang ikut agama Nasrani, sehingga bukan asli sampai istilahnya kepada Nabi Musa. Maka orang-orang di luar Islam yang ada di Indonesia tidak bisa dikatakan ahlul kitab dan tidak sah kita makan hasil sembelihannya. Lalu bagaimana kalau kita urut siapa-siapa yang di dalam Islam, ajaran Islam boleh menyembelih? Yang paling utama, yang pertama lelaki muslim yang berakal. Berarti ada yang boleh tidak berakal? Ada. Yang pertama lelaki muslim berakal. Tidak mesti guru, tidak mesti ustaz. Tapi kalau umpama takutan ganti bisa juga. Karena sesalah sembelih, berizin nyembelih, habis salah potong. Yang dipotong apa? Tangan kawan, atau yang dipotong lidah, yang dipotong lembu seekor. Nah, siapa ganti?
karena tidak sah hasil sembelihan gara-gara menyembelih pepejam mata. Jadi kalau tanggung-tanggung ukuran mental, suruh orang lain menyembelih. Padahal kalau dia berkorban, paling baik dia yang nyembelih, bukan orang lain. Jadi kalau umpama 7 anggota satu lembu, di antara 7 itu kalau ada yang bisa nyembelih, biar dia yang nyembelih. Lebih afdal dia menyembelih kurbannya, hewan kurbannya sendiri. Tapi kalau tidak bisa, baru serahkan pada orang lain. Jadi laki-laki Islam lebih utama. Yang kedua, kalau tidak ada laki-laki, perempuan muslimah yang berakal atau baligh berakal, urutannya itu yang afdal yang kedua. Kalau tidak ada juga, maka anak kecil yang sudah mumayyiz, urutannya mana abah nak ayam kuyuh, mana abah nih kalau kata disembelih mati sia-sia nih makannya tiap hari. Sekarang bagian dia kita makan pula. Abah ke pasar, mama aja menyembelih, kata anaknya. Mama kedua dia nyembelih, kau nyembelih nak. Aku baru 7 tahun dia anaknya, hantam hasido aja anaknya. Sembelih hasido. Sekali bisa dia menyembelih, angkatnya kakinya, ikatnya, jepitnya pakai kaki, kayak pisau, tariknya kepalanya, sembelihnya lehernya. Dilihat putus 2 saluran. Yang menyembelih anak umur 7 atau 8 tahun, mumayyiz, sah. Selanjutnya kalau tidak ada anak kecil, ahlul kitab, boleh sebagaimana yang dikatakan. Kalau umpama tidak ada anak kecil, bagaimana? Ada yang terakhir. Selanjutnya tapi makruh, orang gila. Orang gila boleh nyembelih, tapi orang gila asal Islam lah. Ya Islam asalnya cuma gila. Islam apa itu meracau sorangan katanya gila. Lior murah jadi gila ya. Kalau lior mahal hilang gilanya. Lior murah gila, kalau lior mahal hilangnya warasnya. Sekali orang gila dihilang, ayam awak mana nih ayam, sembelihnya ayam. Sekali dilihat siapa nyembelih ayam itu ya. Orang gila itu menyembelih, ayam putih sembelihnya pakai apa dia menyembelih? Pakai pisau. Lihat ayamnya, betul sembelihannya, boleh dimakan? Boleh, karena jangan dibuang. Dibuang antar ke rumah. Orang gila yang beli ayam, jangan sampailah gila yang beli. Kalau gila yang beli kemana-mana ayam orang ini sembelihnya. Kalau gila itu gila sembahyang, betul. Ada orang gila sembahyang, pokoknya jalan setiap ketemu rumah, ada depan halaman rumah orang sembahyang sebelumnya. Salam jalan, ketemu rumah orang ada halamannya sembahyang. Itu orang gila sembahyang. Nah masih hidup pasti di Jawa ya ada. Kita perhatikan, dia tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud, habis takbir langsung turun duduk salam jalan. Gila sembahyang katakan. Gila apa? Gila sembahyang. Kemudian andai kata di bawah orang gila ada orang mabuk, bagaimana? Sah, tapi makruh. Terus anak kecil yang belum mumayyiz, anak umur 3 tahun menyembelih, sah apa tidak? Sah, tapi makruh. Dan yang terakhir yang makruh orang buta, itu makruh. Kenapa makruh yang 4 ini? Orang gila makruh, orang mabuk makruh, anak halus umur 3 tahun makruh, orang buta makruh, karena khawatir salah sembelih. Orang gila kan tidak berakal, orang mabuk hilang akal, anak kecil belum berakal, orang buta mata tutup. Ini hati-hati kalau orang buta nyembelih, kita megang seberikan ayam itu di dapur,
yang nyembelih buta, ujungnya tangan awak si sayapnya. Makruh orang yang 4 macam itu, tapi sah sembelihannya. Itulah Islam, tidak ketat harus kiai, harus guru. Tapi kadang-kadang patut juga lah, apa namanya, kita ditelepon semalam tadi ditelepon, semalamnya ditelepon orang dari daerah, nanya di sana macam mana bertauhid berwakil korban ini, satu-satukah? Tidak, kata saya tidak ada satu-satu di sini. Kalau satu-satu sempat yang hewan kurbannya 5, berarti satu hewan 7 kali 5 35 orang, berarti wakil makan waktu cukup panitia yang mewakilkan kepada tukang sembelih. Oh, katanya iya, masalahnya ini di sini 4 lampunya. Jadi kalau satu-satu 4 ini kan berarti 28 orangnya, uyuh juga. Seikong bertawakil kawak wakil cukup panitia aja. Oh, mungkin itu kayak segini aja. Satu panitia mewakilkan kasih kepada tukang sembelih. Sekali curhat pulang, aku ini Tuhan sudah berapa biar nomor 70 katanya. Ada yang bisa menyembelih sini 4 ekor menyembelih. Aku bilang kada lebih daripada 4, ada kuat lagi. Aku yang uyuh 4 sudah, uyuh menyayat sudah. Dia pun cari orang lain situ, ajari. Ada yang hendak belajar. Nah, dia pun ngalih juga. Jadi perlu juga belajar. Kasihan orang tua itu kasihan. Belajar nyembelih. Anak dia adalah anak ada wanilawan darah. Dia adalah ruh anak turut aku. Dia ada yang mewarisi ini parang ini dulunya. Waktu hal sudah ada. Dia ada yang wanilawan darah. Dia ada anak murid dulu. Jadi anak murid. Jadi orang Buddha makruh nyembelih terpisah. Kemudian hewan rukun yang kedua, hewan yang disembelih. Setiap hewan yang halal dikonsumsi atau dimakan dan bangkainya tidak halal, tidak suci kalau tidak disembelih, begitu. Maka hewan itu boleh disembelih. Jadi ada hewan kalau dia mati tidak disembelih, jadi bangkai tidak halal. Kalau disembelih halal, maka boleh disembelih, harus disembelih. Artinya dikecualikan hewan yang disembelih atau tidak disembelih mati bangkai, maka tidak boleh disembelih. Mana contoh hewan tidak boleh disembelih? Harimau, kucing jangan disembelih, tidak boleh disembelih. Kucing itu sekalipun sakit dia, hampir mati sudah, kita kasihan, aduh kasihan kucing ini, melarang sudah, ambil pisau sembelih aja, oh ada boleh, haram hukumnya nyembelih kucing. Sekalipun tujuannya baik, tujuannya apa? Kasihan, melarang dia, kasihan, pungap-pungap sudah. Ini kalau paling-paling besok meninggal di kucing nih, kasihan kita melihat nampaknya satu-satu, matanya berbanyuan sudah, tidak bisa apa-apa lagi, suruh makan tidak makan. Boleh dia ambil pisau disembelih supaya cepat matinya? Tidak boleh, haram hukumnya. Tidak juga sunat hewan yang ketika jadi bangkai halal dimakan, tidak sunat disembelih, kecuali dia itu lama matinya kalau di darat. Nah, contohnya mana? Belalang, ikan. Nah, ini kan kalau dia mati bangkai, artinya tidak disembelih, ini halal tuh. Ikan, belalang sunnah ada disembelih, tidak sunnah.
Ikan sembelih tidak sunnah, tidak dapat pahalanya berikan. Kecuali ikan yang susah mati, nah itu sunnah disembelih. Mana contohnya? Lele, pepuyuh, haruan. Itu agak lambat sedikit matinya, biarkanlah lele itu dikering. Nah, sejak digetok lagi hidup masih dia. Lain kalau ikan air asin, nah ini tidak kuat dia. Dapat ikan bakut, umpama, dapat ikan apa di air asin itu letakkan di atas. Tidak lama mati dia, atau masukkan ke dalam air tawar, mati dia. Jadi ikan lele itu lama bertahan. Yang penting masih ada air sedikit bertahan dia. Maka ikan lele itu sunnah disembelih. Cara menyembelih ya bagian sininya. Kita jarang nyembelih, kita pangkong biasanya. Ambil kayu pangkong, kadang-kadang parah nih itu dibalik palanya ada pangkongkan. Bagaimana ya? Tidak harus kita matikan masalahnya. Berarti itu halal. Tidak masalah dipangkongkah kepalanya disembelih, yang penting bisa cepat mati. Ikan haruan itu lambat matinya. Ambil kayu berhenti besar, pangkong kepalanya. Nah, kelapa mati dia. Disembelih atau dipangkong sama tadi. Menurut pendapat yang rajih, yang unggul, hewan yang masih belum memiliki ruh, masih gumpalan daging, tidak boleh dimakan. Jangan dimakan karena belum memiliki ruh. Begitu juga hewan yang putih dari hasil hewan yang haram dimakan pun tidak boleh dimakan. Yang beli kambing, pas disembelih dilihat kambingnya hamil, gumpalan masih gumpalan darah belum berbentuk, ini bakal jadi janin. Nah, gumpalan darah ini tidak boleh dimakan sekalipun bentuknya daging. Kenapa? Karena ini embrio calon janin dan belum memiliki roh. Buang. Masih juga daging katanya, jangan dimakan, haram hukumnya. Beda kalau dia berbentuk sedikit sehingga ada roh di dalamnya, seakan-akan bisa diletakkan roh. Umpama pas disembelih dibuka, perutnya keluar, anaknya ada dalam, dan anak itu mati sudah. Bagaimana hukum anaknya? Halal dimakan. Sembelihan anak itu ya sembelihan ibunya, kecuali anak itu masih hidup. Ketika masih hidup, ambilkan pisau sembelih. Ingin melihara silakan, tapi tidak akan susah melihara karena prematur. Sembelih kalau ingin makan daging anaknya tadi. Jadi kalau dia mati, anaknya tadi sudah halal, itu ikut sembelihan ibunya. Kalau dia masih hidup, dilihat bernapas dia anak tadi. Jadi tadi bernapas, sayang kita ingin dimakan, ambil pisau sembelih. Nah, itu hewan-hewan yang sekiranya boleh disembelih atau wajib kalau kita ingin makan. Dan ada yang sunnah, yaitu ikan yang besar atau ikan yang susah mati, itu sunnah disembelih. Kemudian alat penyembelih. Alat penyembelihan itu syaratnya di dalam Islam tajam. Tidak mesti harus tajam betul kayak silet, ya, yang penting tajam. Dan boleh apapun alatnya, kaca boleh, besi boleh, besi pisau, batu boleh, batu runcing boleh kalau bisa masak batu, bambu runcing boleh, emas boleh. Tapi jangan bilang-bilang kalau punya pisau dari emas, bisa bilang emas berapa? Lumayan 74. Aku maulah pisau lah dari emas. Suruh tukang emas buatkan pisau. Sejengkal jadilah menyembelih kambing. Tapi diam-diam aja. Kalau hilang sejengkal berapa duitnya? Bagi berapa kilo emas satu? Sama yang berapa gram? 3,3 gram. 7 juta.
Bayangkan kalau sekilo. Ini sukin benar orangnya pula pisau dari emas. Andai kata tuh ada pisau dari emas, boleh suruh masah dulu tukang kaca, tukang emas suruh masahkan. Perak boleh, dibuat alat sendiri. Tapi tidak boleh alat penyembelihan itu kuku tidak boleh, gigi tidak boleh, tulang tidak boleh. Ada tulang nih katanya, tulang lembu, tulang rahangnya tahun tadi aku asah tajam. Jadi jelas buat sembelih ayam nih dan sah karena tulang. Nah, tidak boleh. Dan harus tajam. Maka kalau tidak tajam, tidak sah. Tajam itu bagaimana patokannya? Kalau disayat bisa melukai. Kalau seumpama ada sudut tapi tidak tajam, bisalah melukai katanya, tapi dipukulkan, maka tidak sah. Mana contohnya nih? Sudutnya ini kan tajam, jadi tajam sesudutan lah. Kita ambil sudutnya ini, letakkan ayam, hantamkan ke leher ayam, 2 kali 3 kali putus leher ayam karena sudutnya ini. Tapi putusnya leher ayam itu bukan karena tajam, tapi karena kuatnya hempasan kita, tidak sah. Jadi tajam itu bisa melukai ketika disayat, itu cukup. Maka tidak sah berburu dengan senapang angin yang pelurunya bulat. Jangan. Kecuali nanti caranya tidak melihat. Dalam mazhab Syafi'i pelurunya harus tajam. Dari peluru yang luncuk, nah itu baru sah. Senapang kan pelurunya panjang, luncuk gitu. Itu biasanya senapang sniper, biasanya panjang pelurunya itu. Senapang bulat, senapang angin itu bulat pelurunya, tapi bisa menembus, katanya tembus ke dalam perut. Dadanya burung, tembusnya itu karena kuatnya hantaman, bukan karena tajam. Oleh karena itu berburu dengan senapang angin tidak sah dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau kita ingin juga dengan senapang angin dan ikut mazhab Syafi'i, harus kritis. Tembak kakinya dulu, kan jatuh burungnya. Ketika burung jatuh, ambil pisau sembelih. Tapi ketika jatuh ternyata sudah mati, maka jadi bangkai. Tapi kena tembak ini kayaknya kena kakinya, kenapa mati? Karena matinya itu karena jatuh, sakit mungkin dia terhempas. Bangkai jadinya. Ada tak mazhab yang memperbolehkan? Ada. Mazhab Malik itu boleh memakai senapang yang pelurunya tidak luncuk lancip tapi bulat tumpul. Itu beda mazhab Maliki. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah berburu dengan senapang angin yang memang pelurunya adalah bulat. Itu alat penyembelih. Yang terakhir, rukun yang terakhir adalah cara menyembelih. Cara menyembelih dalam mazhab Imam Syafi'i ada yang afdal, ada yang cukup. Nah, yang cukup itu sekira-kira bisa memutus hulqum dan mari. Hulqum itu jalur nafas, mari itu jalur makan minum. 2 urat besar ini putus, selesai. Mana yang afdal? Yang afdalnya tambah 2 urat leher. 2 urat leher. Di sini letaknya. Ibaratnya lembu, berarti sebelah kanan 1, sebelah kiri 1. Napasnya ya tetap di depan. Jadi jalur napas, jalur rukuk. Jadi kalau menyembelih lembu, kambing, sampaikan ke sini. Ini lebih afdal karena ini ada urat leher. Ini yang sering menyampaikan darah ke otak. Kadang-kadang kalau itu tidak putus, sekalipun saluran nafas, saluran makan sudah putus, tapi ini tidak putus belum, itu matinya lambat. Karena masih ada yang mensuplai darah ke otaknya. Bahkan bisa berdiri kadang-kadang kalau dilepas, berdiri dia berdiri. Jangan-jangan kata kawan temakan batu nih,
Nah, itu sibuk cari batunya, batu apalah kira-kira, makan dulu batu itu enak. Kenapa? Ya tahan, lampunina, disembelih masih hidup lagi. Anda pakai itu, bukan nyaman, makan batu-batu sakti sekali matinya. Ternyata ininya masih mensuplai, lama kelamaan turun mati juga. Nih daerah yang di sini masih lancar ke otaknya, sehingga lambat matinya. Maka yang lebih utama sembelih sampai dekat leher. Jadi dari bawah, kalau seumpama dia baring dari bawah sini sodorkan, atau seumpama pisau panjang calok bawahnya, di bagian bawah bagian sini. Kemudian bagian sininya sampai ke atas harus bahkan pisau, maka ratalah seluruhnya disembelih, maka itu cepat matinya. Disebut afdol menyembelih sampai ke sini karena mempercepat matinya hewan. Tapi sekedar cukup 2 urat itu sudah cukup. 2 urat, 1 saluran nafas, 1 saluran makan. Bagaimana kalau tidak putus? Nah, kalau tidak putus ya tidak sah. Resikonya nanti. Maka jangan menyembelih memejam mata. Pejam mata menyembelih ujung-ujungnya tangan kawan karena urat tidak putus. Yang susah itu menyembelih ayam. Nah, karena ayam itu uratnya bisa bermain dia. Lewat kita pisau dia ke belakang urat. Tapi kalau kambing dan lembu itu tidak mau ke belakang ke depan. Apalagi dikencangkan pasti tetap betul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita paham ilmu agama, dan mudah-mudahan kita dipermudah untuk bisa dekat kepadanya dan dijadikan hamba-hamba yang diridhai olehnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Allahumma shalli ala Muhammad.